Ya, sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat se-Kepri. Salam jumpa lagi malam ini kita di join pada VCT sesi ke-7 tanggal 6 Maret hari Rabu tahun 2019. Senang sekali berjumpa kembali di udara secara online dengan Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini kita akan menampilkan seorang bunda kita, yaitu Ibu Mariana Yunani dari LPMP Kepri, bagian pengembang teknologi pendidikan. Di sini beliau akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran atau model pembelajaran discovery learning. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan estafet kepada Ibu Desrina sebagai moderator. Ibu Desrina, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan Bapak Ibu. Ya. Kita akan membahas mengenai pengembangan model pembelajaran dari para presenter kita, Bunda Mariana Yunani, yang akan membagikan ilmu beliau kepada kita, Bapak Ibu. Untuk itu, sambil mengingatkan kembali sebelum kita masuk, silahkan mengisi absen mungkin yang akan disiapkan oleh Pak Agus kali ya, Pak Agus ya. Pak Agus mungkin bisa dibantu untuk absen. Sudah ya? Bisa, absennya sudah ada, Bu. Nanti saya akan langsung share di chat ini ya. Oke, absennya nanti ada dari Bu Ivo. Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita dengarkan bersama. Ini paparan dari Bunda Mariana Yunani. Beliau adalah staf di LPMP Kepri ya, bagian pengembangan teknologi pendidikan. Kepada Bunda, waktu dan tempat kami persilakan Bunda untuk membagi ilmunya kepada kami semua. Silakan Bunda Mariana. Baik, terima kasih Bu Ivo dan Ibu Desrina. Di layar sudah terlihat PowerPoint-nya, Bu? Belum, Bunda. Iya, karena ada di Bu Desrina itunya, Bu. Coba dipindahkan ke saya dulu, Bu. Oke. Oh iya. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam, Bapak Ibu guru hebat dan Bapak Ibu guru peserta stakeholder pendidikan di Kepulauan Riau khususnya. Saya berjumpa lagi dengan saya Mariana Yunani, pengembang teknologi pembelajaran LPMP Kepulauan Riau. Bapak Ibu guru, sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Bapak Asrullah tentang coaching for teacher. Saya yakin setiap ilmu ataupun informasi yang Bapak Ibu guru terima itu bisa kita padukan atau kita gunakan untuk proses pembelajaran di kelas kita berlangsung dengan baik, benar, menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik. Nah, salah satu yang akan saya sampaikan malam ini adalah bagaimana dengan model ataupun teknologi sederhana, tetapi model proses pembelajaran itu bisa berlangsung menyenangkan, mengaktifkan siswa, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan itu bisa tercapai. Salah satunya di sini adalah kita bisa menggunakan atau menerapkan model discovery learning yang memang disarankan oleh kurikulum 2013 untuk Bapak Ibu guru hebat digunakan dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutkan Bapak Ibu guru malam ini, adapun tujuan daripada kita menggunakan atau membelajar tentang model discovery learning adalah seperti saya sebutkan tadi adalah meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik, di mana yang tadinya masih berpusat pada guru atau teacher center, insya Allah yang menjadi lebih aktif adalah siswanya atau berpusat pada student center. Itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu guru ya. Apalagi kita harus siap perubahan ataupun perkembangan zaman yang sudah masuk kepada
industri 4.0. Jadi kita tidak bisa menolak kemajuan teknologi Bapak Ibu guru. Nah, untuk mensiasatinya bagi Bapak Ibu guru yang mungkin sarana dan prasarana di sekolahnya belum begitu lengkap, seperti wifi-nya juga belum ada bahkan, ataupun apa namanya unit-unit komputernya belum banyak, model discovery learning ini masih bisa Bapak Ibu gunakan sehingga anak didik merasa nyaman di dalam kelas atau pembelajaran itu berlangsung menyenangkan. Sebenarnya ini saya mau ambilkan contoh untuk siswa-siswa kelas 10 di mapel kimia ya Bapak Ibu. Nanti kalau masih ada sempat saya bisa tayangkan nanti contoh RPP-nya sehingga Bapak Ibu guru bisa adopsi ataupun sebagai referensi, tapi mungkin tidak dicontoh 100% tapi disesuaikan dengan visi sekolah masing-masing. Ya, ini manfaat Bapak Ibu guru. Manfaat dari itu menggunakan model discovery learning ini adalah pertama, melalui kegiatan pembuatan ini diharapkan diperoleh suatu model pembelajaran yang tepat dalam melaksanakan pembelajaran sebagai salah satu peningkatan pemahaman pembelajaran. Ya, kemudian hasil pembuatan rancangan dapat dijadikan acuan dalam upaya pengadaan inovasi pembelajaran bagi para guru dalam mengajarkan materi. Kemudian juga sebagai masukan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara intensif dan menggunakan model pembelajaran yang lebih inovatif ya. Sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Bapak Ibu guru yang saya sayangi dan saya hormati, di sini saya bahas tentang kelebihan model pembelajaran discovery learning, sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa terapkan kalau memang model ini Bapak Ibu guru pandang sangat cocok dengan materi, sarana dan prasarana juga karakteristik dari siswa Bapak Ibu ya. Pertama, kelebihannya adalah teknik ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Kemudian, siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi, baik sangat pribadi atau individual, sehingga dapat menjadi kokoh atau mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut ya. Jadi menjadi suatu kebutuhan ya Bapak Ibu guru, di mana kalau kita kaitkan dengan proses berpikirnya itu sampai ke C6 Bapak Ibu guru ya. Kemudian dapat membangkitkan kegairahan belajar para siswa Bapak Ibu guru. Kemudian teknik ini juga mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian juga mampu mengarahkan cara belajar siswa sehingga lebih memiliki motivasi untuk belajar lebih giat, membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan diri dan proses penemuan sendiri Bapak Ibu. Karena ini discovery learning ini kan dia ujung-ujungnya anak menemukan, walaupun hal yang ditemukan itu bukan merupakan hal yang baru, tetapi bagi diri anak itu adalah penemuan yang terbaru. Baik Bapak Ibu guru, saya lanjutkan. Jadi langkah-langkah yang Bapak Ibu guru bisa lakukan ketika Bapak Ibu guru menggunakan model discovery learning atau pembelajaran penemuan terbimbing ini adalah yang pertama merumuskan masalah. Jadi kita merumuskan masalah dulu yang akan diberikan kepada siswa dengan data secukupnya. Perumusannya harus jelas dan menghilangkan pernyataan yang multitafsir. Ya, Bapak Ibu guru. Jadi kita di awal merumuskan masalah yang tidak mengandung banyak arti Bapak Ibu guru, dan dia harus jelas. Kemudian berdasarkan data yang diberikan oleh guru, siswa menyusun, memproses, mengorganisir, dan menganalisis data tersebut. Dalam hal ini, bimbingan guru dapat diberikan sejauh yang diperlukan
dan lebih mengarah kepada langkah yang hendak dituju melalui pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi dalam hal ini guru hanya sebagai fasilitator ya, Bapak Ibu guru, tidak kepada apa namanya yang menjadi maksudnya tidak kepada computer centernya gitu Bapak Ibu. Di sini kan dia hanya yang diperlukan saja, yang lebih kepada langkah yang hendak dituju melalui pertanyaan-pertanyaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah siswa menyusun prakiraan dari hasil analisis yang dilakukannya. Ya. Bila dipandang perlu, prakiraan yang telah didapat siswa tersebut hendaknya diperiksa oleh guru ya. Jadi tidak hanya gugur tugas bahwa siswa sudah menganalisis, tapi analisis dari siswa tersebut tidak diperiksa. Nah, kenapa hal ini harus diperiksa? Penting dilakukan untuk meyakinkan kebenaran perakiraan siswa, sehingga akan menuju arah yang hendak dicapai. Nah, apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran perakiraan tersebut, maka verbalisasi atau perkataan atau kesimpulan ya atau perakiraan tadi sebaiknya diserahkan juga kepada siswa untuk menyusunnya. Nah, di samping itu perlu diingat bahwa induksi tidak menjamin 100% kebenaran perakiraan. Jadi di sini masih guru perlu bimbingan guru bagaimana mengarahkan siswa agar perakiraan yang mereka buat itu bisa mendekati kebenaran atau mencapai 100%. Ya. Tapi tidak dominan Bapak Ibu guru ya, masih tetap siswa yang harus menyusun perakiraannya. Nah, kemudian kalau langkah-langkah yang perlu guru persiapkan ketika menggunakan metode discovery learning ini adalah tujuan pembelajarannya harus jelas Bapak Ibu guru. Kemudian melakukan identifikasi karakteristik siswa, yaitu melihat kemampuan awal siswa, minat siswa, gaya belajar, dan sebagainya. Saya yakin karena Ibu guru itu selalu bertatap muka tiap hari, Bapak Ibu guru akan hafal dengan gaya-gaya belajar siswa kita, kemudian kemampuan awal mereka juga, mungkin dengan adaptivitas dan lain-lain nanti ya Bapak Ibu guru, dan juga mungkin sarana dan prasarana yang sekolah miliki juga Bapak Ibu guru ya. Kemudian memilih materi pelajaran. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif ya, berarti dari yang umum ya, dari yang general ya, jangan yang terlalu khusus Bapak Ibu guru. Kemudian mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari oleh siswa. Kemudian persiapan selanjutnya adalah mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, kemudian dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, kemudian ikonik, sampai kepada yang sifatnya simbolik. Kemudian melakukan penilaian proses dan dari hasil belajar siswa. Terakhir, kita tetap melakukan penilaian prosesnya. Bukan dari hasilnya saja Bapak Ibu guru, tapi melakukan penilaian proses. Nah, adapun prosedur ataupun aplikasi dari model atau metode bukan metode ya Bapak Ibu guru, mungkin ada salah ketik. Ini harusnya model discovery learning ini adalah stimulus ya atau stimulasi pemberian rangsangan, kemudian dilanjutkan dengan problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah, kemudian adanya pengumpulan data atau data collection, kemudian pengolahan data atau proses data, verifikasi atau pembuktian, kemudian di akhir adalah generalisasinya atau menarik kesimpulan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, itu beberapa langkah yang bisa kita persiapkan ketika Bapak Ibu guru akan menggunakan model discovery learning. Dengan catatan Bapak Ibu guru, kita harus pertama itu adalah memperhatikan KD masing-masing mata pelajaran, kemudian kita melihat kemampuan guru, kemudian juga sarana dan prasarana, juga karakteristik siswa. Jadi ketika kita sebelum menentukan model pembelajaran apa yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran,
Beberapa hal tersebut yang saya sampaikan tadi itu menjadi pokok atau utama yang harus Bapak Ibu menjadi bahan pertimbangannya. Baik, Bapak Ibu Guru, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan saya buka sesi tanya jawab terkait model pembelajaran discovery learning ini ataupun ke model-model pembelajaran yang lain sehingga kita bisa sharing ilmu malam ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Mariana. Menarik sekali di sini bahwa model pembelajaran discovery learning atau penemuan terbimbing ya, itu kan merupakan salah satu model pembelajaran yang inovatif ya Bunda ya, di mana kita tidak hanya berpusat pada guru, sudah bukan teacher center lagi, tapi sudah kepada student center. Ya, ini fungsi guru sebagai fasilitator. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, khususnya Kepri, ada 19 partisipan termasuk saya. Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab kali ini, tapi saya kembali mengingatkan, silakan Bapak Ibu mengisi absen yang sudah ada linknya itu di chat yang sudah dibagikan oleh Ibu Ivo. Itu ada absen untuk sesi 7, sesi terakhir di hari ini. Saya membuka pertanyaan Bapak Ibu, mungkin siapa yang ingin bertanya boleh diketikkan, boleh juga mungkin Bu Ivo dibuka saja, di-unmute dulu, mungkin ada yang mau bertanya supaya kita tahu. Oke, seperti itu. Ya, sudah saya unmute semua, silakan Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya, mungkin siapa yang ingin duluan? Silakan. Mungkin Bu Ivo ada yang mau ditanyakan? Pak Agus, kemudian ada Pak Ahmad, Agus juga, Pak Au, ya namanya hampir sama. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau sharing kepada Bu Mariana. Bu Dewi mungkin, silakan Bunda Dewi. Bu Rika. Ya, Bu Rika, silakan Bu Rika. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin melakukan pertanyaan, silakan. Ini adalah kesempatan langka yang kita bisa malam-malam bisa berbagi ilmu Bapak Ibu. Oke, Bunda sambil menunggu, mungkin belum ada yang bertanya, saya dululah yang bertanya gitu ya Bunda ya. Baik, Bunda, ini kan prosedurnya kan seperti simulasi gitu ya Bunda ya. Kan kita menemukan model pembelajarannya penemuan terbimbing. Sekiranya kita pakai di anak SD nih Bun, di anak SD matematika, kan itu yang cukup sulit bagi anak SD itu kan memahami rumus luas permukaan gitu Bun, permukaan bangun ruang. Nah, model pembelajaran ini apakah bisa kami pakai, dan kemudian tahapan bagian mana yang perlu benar-benar kami persiapkan dari prosedur metode discovery learning ini Bunda? Iya, baik. Kalau dari, terima kasih Ibu. Jadi gini Ibu, tadi disampaikan di awal kita perlu persiapan. Ketika kita mau menentukan apakah model ini cocok dengan materi atau kompetensi dasar yang akan kita sampaikan, itu kita harus benar-benar memahami kompetensi dasarnya. Kemudian saya mampu tidak benar-benar menggunakan model ini, kemudian sarana di sekolah saya memadai atau kita tidak. Dan tadi kita harus melihat
karakteristik dari siswa, Bapak Ibu guru. Nah, maksudnya di sini adalah karakteristik Bapak Ibu harus memfasilitasi gaya-gaya. Ada beberapa gaya belajar yang tahu itu gaya belajar yang sifatnya mengandalkan audio ya, Bapak Ibu ya. Iya. Jadi ketika story itu dalam model pembelajaran itu menggunakan media yang sifatnya suaranya lebih jelas, Ibu guru. Jadi ketika Bapak Ibu guru memang baginya kelasnya besar, anaknya di atas 40, Bapak Ibu menggunakan alat suara itu menjadi hal yang kesulitan bagi anak yang saya belajar mengandalkan pendengaran atau audisi. Jadi itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Dan anak-anak yang melihat atau ketika Bapak Ibu menggunakan media, contohnya menggunakan PowerPoint dan lain-lain, setidak-tidaknya bawahnya menyenangkan, menarik, dan flat gitu, tulisan hitam putih, tidak ada warna. PowerPoint itu harus diberikan semacam action ya, baik warna, nah itu memang bisa diberi yang tidak berlaku. Karena banyak juga yang menggunakan animasi sehingga anak-anak lebih konsen. Nah, jadi sedikit saja sehingga yang menggunakan tadi sangat tertarik untuk memperhatikan PowerPoint yang guru sajikan. Kemudian ketika yang memang harus ya, itu Bapak Ibu harus menyiapkan LKS Bapak Ibu guru. Nah, jadi Bapak Ibu guru di sini sangat penting. Kenapa kita harus benar-benar melihat gaya belajar anak masing-masing. Nah, di situ kita bisa memfasilitasi mereka sehingga model pembelajaran yang Ibu kemas tadi itu bisa diterapkan. Nah, jadi dari Ibu bisa dikembalikan ke saya tidak Bu layarnya Bu? Bentar ya, hilang. Oke Bu, di sini ada langkah-langkah tadi. Di sini prosedur yang sangat penting itu sebenarnya semuanya penting Bapak Ibu. Dari ketika Bapak Ibu guru memulainya dengan memberikan rangsangan, contohnya di SD kan masih tematik ya Ibu Desi ya. Iya. Nah di sana tematik itu kan ada beberapa muatan, biasanya 4 ya. Ada 4 mapel di sana, biasanya ada bahasa Indonesia, ada PPKN, ada PJOK gitu ya Bu ya. Iya. Iya, tapi dengan satu tema ataupun subtema yang sedang Bapak Ibu akan sampaikan pada hari itu, keempat mapel yang menjadi muatannya itu harus tercover. Nah, Ibu bisa memulainya dengan memberikan rangsangan saat tadi ya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu itu temanya umpamanya diriku. Masuk ke subtema Indra ya umpamanya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu bisa menyajikan siklus rangsangan berupa gangguan pada mata, gangguan orang yang menggunakan handset. Halo Bu Ivo, halo Bunda, sebentar Bunda. Bu Ivo, tolong dimutkan semua Bu Ivo. Ini suaranya agak berisik di sini. Ya. Biar konsentrasi mendengarkan. Dimut aja semua Pak. Iya, dimutkan semua kecuali. Oke. Ya, oke, makasih. Ya, halo. Ya Bunda, silakan Bunda, sorry. Sudah. Jadi lanjutkan Bu. Oke. Lanjut. Baik. Ya, jadi ketika kita ingin dimulai dengan stimulus, memberikan rangsangan kepada anak yang terkait pembelajaran tematik, kita bisa memberikan semacam gambar atau video dan lain-lain yang
Bapak Ibu bisa memperkirakan itu memberikan rangsangan. Ada pertanyaan di dalam otak anak-anak kita, dalam pemikiran mereka supaya bisa terangsang untuk bertanya dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu. Contohnya seperti saya sebutkan tadi, pokoknya temanya diri sendiri, subtemanya mungkin panca indera. Di sana ada 5 panca indera yang harus disampaikan. Nah, gambar-gambar yang akan Bapak Ibu sampaikan sebagai stimulus itu harus menunjukkan gambar-gambar yang baik gitu Bapak Ibu guru. Dan arti kata baik di sini adalah dia berwarna gitu Bapak Ibu ya. Kalau bisa dia bergerak berupa animasi atau video atau 3 dimensi sehingga anak-anak menjadi terangsang untuk mulai memperhatikan gurunya. Lebih bisa lagi fokus di awal. Nah, itu yang gunanya untuk stimulus Bapak Ibu guru. Nah, dari tayangan tadi, kemudian Bapak Ibu membuat semacam pernyataan atau identifikasi masalah Bapak Ibu guru. Bisa gurunya yang memberikan pertanyaan atau ibu gurunya memancing anak-anak untuk bertanya dari gambar-gambar atau video-video yang Bapak Ibu gurunya sajikan tadi. Ya, karena ini kan terkait kepada tadi panca indera. Nah, bagaimana mengolah panca indera untuk di muatan IPA-nya gitu Bapak Ibu guru. Bagaimana mengolah panca indera kalau dia ada PJOK. Ya, di sana sangat terkait Bapak Ibu guru. Jadi mungkin Bapak Ibu guru bisa mengkondisikan anak bertanya dari IPA-nya, anak bertanya dari pelajaran olahraganya, atau anak bertanya dari agamanya, mungkin ada PPKN atau agama dan budi pekerti. Nah, boleh itu yang mengkondisikan adalah guru, tetapi mereka yang akan membuat pertanyaan, atau sebaliknya Bapak Ibu yang membuat pertanyaan, tetapi nanti yang menjawab jangan Bapak Ibu gurunya, tapi ditahan dulu sehingga mereka nanti akan menjawab pertanyaan mereka sendiri. Yang berikutnya, setelah ada pertanyaan atau pernyataan baik dari siswa ataupun guru, ditahan dulu, kita mengumpulkan data Bapak Ibu guru. Nah, di sini berarti Bapak Ibu membentuk diskusi, kelompok-kelompok diskusi yang akan mengumpulkan data. Ya. Nah, dari mana memperoleh data? Kalau memang di sekolah Bapak Ibu memperkenankan menggunakan Android atau handphone atau tab dan lain-lain untuk kelas-kelas tinggi ya Bapak Ibu guru, silakan mereka mengakses sebanyak mungkin tentang panca indera atau bertanya atau membaca. Kalau memang ada perpustakaan di sekolah, silakan mereka baca dan lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul tadi Bapak Ibu guru. Ya, kemudian setelah didapat data terkumpul itu diproses, diolah, dianalisis Bapak Ibu guru, itulah istilahnya ya. Jadi di sini ada proses pembelajaran high order thinking Bapak Ibu guru. Dia ada mengamati, ada menganalisis, dan kemudian ada berkomunikasi, ada berkolaborasi. Jadi hot itu bukan terkait kepada soalnya, tetapi kepada proses pembelajarannya juga Bapak Ibu guru. Nah, setelah diproses, dianalisis data itu, kemudian dicari pembuktian Bapak Ibu guru. Benar tidak kalau mata kita sakit, kita tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan lain-lain seperti itu. Kemudian terakhir adalah kita bisa meminta anak untuk mempresentasikan hasil pengolahan mereka dengan presentasi. Di sini berarti ada komunikasi Bapak Ibu guru dan menyimpulkan. Dan lagi yang menyimpulkan adalah siswa Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru hanya memberikan penguatan saja. Sekali lagi bukan gurunya yang menyimpulkan di proses akhir dari proses pembelajaran, tetapi tetap siswa yang menyimpulkan. Nah, kalau kesimpulan itu belum mengarah dengan tepat, barulah guru memberikan penguatan-penguatan. Nah, dari pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, jadi setiap langkah di dalam development learning ini punya kekuatan masing-masing Bapak Ibu. Jadi dia saling terkait, tidak ada yang ini yang paling penting atau ini tidak terlalu penting. Jadi kalau memulai dari awal diusahakan semua langkah itu dilakukan dengan baik dan benar. Demikian Bapak Ibu yang bertanya tadi penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Bu Ivo.
Bapak Ibu guru yang hadir malam ini, silakan untuk bertanya. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau sharing. Tapi sekali lagi kami ingatkan, silakan yang sudah dibagikan oleh Ibu Ivo, itu absennya ada di link. Bu, mungkin yang ingin bertanya, kita tidak terjadi noise ya, mungkin boleh di chat ngomong mau bertanya supaya Bu Ivo bisa buka satu persatu gitu. Kalau gini kayaknya berisik semuanya bersuara Bu Ivo ya. Ya, kalau bisa yang bertanya aja yang dibuka Bu Ivo. Nanti kalau ada mau tanya. Bu Ivo mungkin yang bertanya saja yang dibuka Bu Ivo supaya suaranya jernih. Jernih kedengaran. Ya. Bapak Ibu yang mau bertanya, Bapak Ibu yang mau bertanya bisa buka mic-nya sendiri, nggak apa-apa. Ya. Oke, Ibu Des. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit ya. Iya, 10 menit lagi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau Bu Ivo mungkin ada yang mau di-sharingkan. Silakan Bu Ivo. Iya, tadi ada nih kayaknya saya mau tanya sehubungan dengan distance learning tadi. Ada menyampaikan masa penggunaan Android di sekolah. Memang mulai dari semester yang lalu ya Bu ya, saya sudah pernah mencobakan penggunaan Android di sekolah, terutama untuk pembelajaran bahasa Inggris. Anak-anak kan terkadang ya tidak tahu arti dari vocabulary-nya. Nah, hanya saja di sini kadang penggunaan Android ini nih Bu, dalam Discovery ini kita sudah mengikuti langkah dari awal dengan stimulus gambar, ya apalagi di sekolah saya kan teknik nih Bu. Nah, lebih terkadang misalnya penggunaan safety tools, helm, kacamata di bengkel gitu Bu ya. Cuma kadang di sini masalah penggunaan Android ini Bu, yang sedikit ada apa ya namanya, ya kurang bijaksana lah, kurang bertanggung jawab. Kita membuat kerja kelompok ya di dalam kegiatan inti gitu. Siswa bekerja kelompok, tapi inilah kadang mendadak muncullah suara-suara musik apalah, ternyata yang dibukanya Instagram gitu. Nah, di dalam proses ini nih, gimana ya Bu ya cara yang bijaksana untuk kita ya kalau kan nggak mungkin ya selalu memberi hukuman gitu. Biasanya seperti apa Bu ya untuk cara yang bijaksana ketika ini terjadi Bu? Baik Bu Ivo, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali karena ini juga dialami banyak guru ya Ibu. Kita memang tidak bisa menolak kemajuan IT ya, informasi dan teknologi, di mana juga negara kita kan sudah juga menerima masuknya industri 4.0 tadi Bapak Ibu guru. Jadi kalaupun melarang menggunakan handphone dan lain-lain untuk proses pembelajaran itu suatu hal yang juga menurut saya sudah tidak tepat. Jadi gini Bu, setiap guru itu sebenarnya boleh memiliki yang namanya kontrak pembelajaran dengan siswa Bu. Di luar peraturan sekolah. Jadi Bapak Ibu guru semacam kalau di perkuliahan itu kan ada kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswanya. Nah, Bapak Ibu bisa juga menerapkan hal itu kepada siswa di mapelnya masing-masing. Apalagi di SMA anak-anaknya kan udah cenderung udah masuk ke tingkat dewasa ya Ibu. Remajanya sudah mulai ditinggalkan. Ya, jadi sudah mulai bisa diarahkan sebagai pembelajaran orang dewasa atau andragoginya Bapak Ibu guru sudah bisa mulai terapkan. Nah, sebelum Bapak Ibu guru memulai proses pembelajaran yang menggunakan fasilitas IT tadi, buat dengan jelas Bu peraturan yang harus mereka taati. Ataupun dalam peraturan itu adanya hukuman dan lain-lain itu harus jelas. Itu awalnya. Ketika dibuat peraturan yang jelas itu apa sanksinya? Mungkin haknya mereka Ibu ambil atau apa kalau mereka memang mengakses situs-situs ataupun menggunakan apa namanya aplikasi-aplikasi yang sebenarnya pada saat itu sedang tidak kita perlukan. Mereka mengakses FB atau Instagram dan lain-lain gitu ya Bapak Ibu guru. Jadi memang peraturan itu Ibu guru buat dulu sebelumnya.
apa yang di tahun lalu, apa pengalaman-pengalaman yang muncul ketika Bapak Ibu guru menggunakan fasilitas Android. Ini anak-anak itu sukanya sebegini-gini. Nah, bagaimana di tahun yang akan datang hal-hal itu bisa diminimalisir. Nah, dengan aturan-aturan tadi Bapak Ibu guru. Saya yakin kalau memang di awal pembelajaran itu sudah diberi sosialisasi tentang peraturan bagaimana menggunakan Android di proses pembelajaran, kalaupun ada yang melanggar itu aturan itu harus tetap benar-benar ditegakkan gitu. Jangan pilih kasih gitu Bu, sehingga tidak akan menular kepada anak-anak yang lain. Kemudian Bapak Ibu guru, pembelajaran menggunakan Android itu kan sebenarnya pelajaran yang menyenangkan. Nah, bagaimana mereka tidak mengakses ke musik dan lain-lain? Tidak apa-apa di dalam kelas itu kita kalau memang sedang berdiskusi atau sedang mencari data, kita putarkan musik gitu Bapak Ibu guru, yang mungkin musiknya adalah musik yang halus gitu, yang lembut. Karena bagi anak-anak yang menggunakan auditory tadi, itu mereka memang butuh pendengaran lain. Jadi nggak boring ketika lagi mengolah data, mengumpulkan data. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kalau memang di sekolah ada fasilitas atau gurunya punya pengeras suara ya, yang kecil-kecil gitu kan, ada di meja, dibawa ke kelas gitu. Dan kita setelkan saja musik, sehingga mereka menjadi lebih nyaman dan tidak mengakses musik-musik yang lain, karena udah dikasih oleh gurunya untuk disetelkan musik, instrumen atau apa seperti itu. Jadi buat pembelajaran itu, kalau bagi anak-anak SMA atau SMK itu kan sudah mengarah kepada pembelajaran orang dewasa. Nah, kemudian juga Bapak Ibu guru jangan diam di tempat, maksud saya di sini, karena di situ kan mereka harus berkelompok ya, Bapak Ibu harus berdiskusi. Nah, Bapak Ibu guru juga dengan gurunya asik dengan WA. Dan jangan lupa Bapak Ibu guru tetap harus memberikan penilaian antar teman ketika diskusi, juga penilaian diri. Ini untuk apa? Sehingga Bapak Ibu nanti sebagai cross check, benar nggak ini anak bekerja gitu. Satu Bapak Ibu guru malah akan lebih ringan mengetahui nilai siapa yang aktif dan lainnya ketika Bapak Ibu guru menyebar instrumen penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, di sana mereka di awal mungkin mereka belum berani terus terang ya, mungkin ada sembunyi-sembunyi masih menilai temannya yang tidak aktif. Tetapi lama-kelamaan itu akan terbuka bahwa mereka menilainya tidak jujur, tidak objektif. Itu akan terlihat Bapak Ibu. Nah, di kesempatan berikutnya mereka tidak akan mengulang lagi. Jadi Bapak Ibu guru jangan putus asa. Sebenarnya memang di proses pembelajaran itu anak-anak sangat menyenangkan ketika mereka bisa menggunakan teknologi Bapak Ibu guru. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan dengan Bapak Ibu terkait pertanyaan Ibu tadi Bu Ibu. Iya, ya terima kasih Bu. Nah, sedikit saya ingin menyampaikan juga, semester ini juga saya lanjutkan dengan pembelajaran yang menggunakan Android. Seminimalnya untuk mengurangi yang namanya CBSH, Bu, catat buku sampai habis. Iya. Karena saya sendiri pun kurang suka juga ya anak terlalu banyak mencatat, sehingga waktu untuk belajar di kelas itu tidak efisien. Kita ingin melakukan tugasan, jadi saya suruh saja memfoto apa yang ada di layar Infocus, sehingga anak pun sambil lihat pun di rumah bisa juga melihat kembali apa yang sudah diterangkan dipelajari di sekolah. Kami membuat grup khusus bahasa Inggris, misalnya kelas teknik mesin 1. Nah, itu ada grup WA-nya, sehingga saya pun terbantu dalam menyampaikan penugasan siswa, misalnya ada yang terlupa atau mungkin persiapan ulangan. Hai guys, persiapkan diri ya, ini materi persiapan buat ulangan hari itu, tiap hari Selasa atau hari Senin. Nah, iya Mem. Nah, jadi memang benar Ibu sampaikan, kita tidak bisa munafik untuk meniadakan Android di dalam kelas, ya itulah kemajuan teknologi.
Ya hanya saya di sini memang butuh kebijaksanaan ya, kebijakan bijaksana siswa dan guru menggunakan Android. Ya memang Bu tak salah juga Bu, kadang ya gimana ya, gurunya pula yang asik pakai Android. Iya kadang kan. Gitu. Iya. Oke, Bu Ivo, mungkin kita buka pertanyaan lagi Bu Ivo ya. Mungkin Halo. ada kawan-kawan. Oke, silakan dengan Baik, saya Pak Juna. Juna. Ya, saya kurang Silakan Pak Juna. sebelumnya siapa tadi Bu? Dengan siapa? Maaf, saya baru join tadi juga. Ini ini Yang materinya barusan. disampaikan. Oh, itu Enggak, Bu Ivo. tadi yang barusan. Bu Ivo, saya sependapat dengan Ibu. Sehubungan dengan begini Bu, misalnya, tapi memang teknologi memang penting ya, karena kita harus mau tidak mau, dan memang menjadi satu tuntutan memang di abad 4.0. Namun perlu kita sadari, maaf tanpa menggurui ya Bapak Ibu, saya sendiri atau boleh mengamati, tidak semua orang dapat menangkap ketika sesuatu itu disampaikan dengan audiovisual. Mungkin dari sisi mata, ada daya tangkap orang mungkin lemah, dan ada kalanya orang hanya dengan membaca itu daya tangkapnya itu tinggi, hanya dengan mencatat juga daya tangkapnya tinggi. Jadi kalau saya menilai ada beberapa hal yang kalau kita memberikan metode dengan memfoto, maaf bukan berarti saya tidak menghargai cara Ibu, tapi saya kurang sependapat, karena kalaupun mereka akan memfoto, kita juga bisa lakukan kajian dan evaluasi sejauh mana mereka bisa dengan memfoto itu, apakah mereka mampu menyerap apa yang kita sampaikan dan sebagainya. Karena kalaupun kita di depan komputer saja, kalau beberapa seperti yang saya pernah alami, atau mungkin beberapa orang mungkin ya, kalau sependapat, tapi saya bukan menjadi katakan ini pendapat umum, melihat di layar monitor itu daya serap kita pun tidak sepenuhnya bisa kita tangkap. Dan mungkin karena saya klasik ya orangnya, atau mungkin orangnya kuno, mungkin dengan membaca itu daya tangkap saya lebih tinggi dibanding saya hanya melihat dengan komputer, karena di samping cahaya juga mempengaruhi pandangan dan sebagainya. Dan mungkin bisa menjadi ini Bu, variasi, tidak melulu harus dengan memfoto dan sebagainya. Kendati pun kita harus memanfaatkan teknologi. Itu sih Bu, saya mau menyangga dalam artian karena saya mungkin bertolak belakang ya Bu ya, satu sisi. Bukan dalam artian menjas ya, bukan, tapi coba memberikan warna, paling tidak dengan Ibu yang sudah jam terbangnya sekian bisa menjadikan bahan kajian untuk ini. Seberapa besar kemajuan dari mereka ketika mereka melakukan foto melalui foto, dan mereka olah di rumah, atau sejauh mana mereka belajar dengan laman guru dan sebagainya, itu bisa menjadi kajian dan bisa menjadi bahan untuk kita, kemajuan anak-anak kita dalam rangka standar SKL kan. Terima kasih Bu. Iya ya. Maaf Ibu Zina ya saja. Kebetulan ini Pak Juna, siswa yang sekarang itu dulu kan kelas 10 masih dengan saya belajar bahasa Inggris. Jadi sedikit banyaknya untuk siswa itu sebagian besar saya sudah ya boleh katakan memahami cara mereka belajar. Apalagi tipikal anak SMK ini anak teknik itu memang yang namanya banyak membaca itu ya boleh katakan memang kurang Sedikit Pak ya. Oh, baik. Iya, sangat berbeda dengan anak SMA karena saya juga tipikal orang yang lebih senang baca terus mencatat. Ternyata saya cobakan cara seperti itu dengan anak SMK. Sekarang Itu sangat membosankan bagi mereka. baik. Jadi mereka itu yang namanya berkutat, kutu buku itu memang jauh berbeda rupanya dengan saya SMA dulu, dengan anak SMA pada umumnya. Makanya udah dari tahun lalu saya coba, terus masih dengan saya, oh ternyata anak-anak ini sukanya seperti ini gitu. Bahkan memang ada yang minta, mem jangan melulu lah gitu kan. Cobalah kami foto nanti di rumah kami lihat lagi mana latihan kami. Ya memang akhirnya mereka akan mencatat di rumah. Hanya saja ini untuk mempersingkat waktu, mengefisienkan waktu. Oh, baik. Oh, iya baik. Ya, silakan Ibu Mariana. Ya, jadi gini saya tambahkan, saya kuatkan bahwa kita memahami karakteristik dari pembelajar kita dan siswa kita, bahwa ada yang siswa, ada semuanya itu harus difasilitasi Bapak Ibu guru.
Nah, memang tidak ringan tugas seorang guru itu, Bapak Ibu guru ya. Dia memang benar-benar harus paham sekali karakteristik siswa masing-masing. Nah, ketika bagi yang visual tadi kan saya jelaskan kalau ibu bapak menggunakan membuat PPT atau PowerPoint, jangan yang flat lah gitu ya, yang hanya tulisan panjang-panjang, terus hanya hitam putih. Sebenarnya PowerPoint itu bukan semua tulisan itu harus di dalam sana, tidak Bapak Ibu. PowerPoint itu sebenarnya hanya pokok-pokok saja yang kemudian dijelaskan oleh si presenternya. Jadi kalau Bapak Ibu sah-sah saja kalau ada anak yang mau foto, karena mungkin itu tadi pola belajarnya memang berbeda-beda, tetapi kita masih punya medsos atau media sosial lain yang sebenarnya Bapak Ibu bisa gunakan. Contohnya sebenarnya di awal-awal waktu boomingnya Facebook, anak-anak biasanya menggunakan Facebook itu untuk mencari materi gurunya. Bisa ya, tapi kemudian muncul aplikasi lain yang lebih canggih, Instagram dan lain ya, kemudian ada WA. Nah, tidak menjadi masalah juga Bapak Ibu guru yang masuk di kelas Bapak Ibu guru yang memang boleh menggunakan Red, Bapak Ibu guru bisa buat grup di dalam grup kelas dengan siswa, itu bahwa materi yang tadi Ibu sampaikan bisa mereka unduh atau bisa download di blog atau di WA group seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya memang media sosial bisa kita gunakan juga sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Kemudian Ibu, supaya anak tidak memang nggak ada lagi Bu yang namanya anak merangkum dan lain-lain ya, Bapak Ibu guru. Kalau bisa sih memang dihindari lah. Nah, itu kan model-model atau konservatif ya, metode konservatif. Bukan berarti tidak boleh, cuman maksud saya kalau memang Bapak Ibu bisa menggunakan model-model pembelajaran yang seperti yang saya sampaikan alami, sebenarnya menghindari mencatat itu bisa Bapak Ibu, di mana mereka di sini kan ada mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini mereka bisa dalam pengumpulan data ini mereka bisa mencatat informasinya Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu tidak bisa mengarahkan mereka ke perpustakaan ya, berarti kan membaca nanti di sana Bapak Ibu dulu ya. Kemudian mencatat apa yang menjadi pokok-pokok yang mereka cari, kemudian atau menggunakan internet, Android mereka, nah itu juga membaca Bapak Ibu guru. Karena sekarang juga ada fasilitas perpustakaan e-perpus ya, e-perpus itu yang dikeluarkan oleh Gramedia itu Bapak Ibu bisa juga. Jadi di langkah data collection, pengumpulan data di sana sebenarnya mereka bisa mencari banyak informasi. Kemudian nanti langkah selanjutnya adalah memproses, mengolah data Bapak Ibu guru. Dari data yang dikumpulkan itu mereka pilah, mereka proses, mereka identifikasi, mereka analisis sehingga mereka bisa membuktikan bahwa apa yang mereka pertanyakan di awal ketika Bapak Ibu gurunya memberikan rangsangan tadi, akhirnya mereka bisa jawab. Seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi menghindari, karena ada juga begini Bapak Ibu guru, ini jujur saja ini saya lihat di lapangan, gurunya sudah menggunakan Infokus gitu ya, menggunakan PowerPoint, tapi anak-anak disuruh mencatat dari PowerPoint-nya, ya kan sama saja itu. Tinggal kemudian oleh gurunya keluar, gurunya nanti datang lagi ketika sudah bel. Nah, kalau terlihat mungkin kalau kasat mata guru juga menggunakan teknologi, tetapi ternyata ya sama saja dengan mencatat di buku, ya. Sementara cuma ditayangkan saja di depan sama gurunya pakai laptop, pakai Infokus, tapi anak-anak disuruh mencatat juga. Nah itu sebenarnya tidak seperti itu yang dimaksudkan dengan menggunakan model pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian model pembelajaran juga tidak hanya discovery learning Bapak Ibu, ada inquiry learning yang tujuannya nanti dari menemukan ini mereka bisa diarahkan menjadi seorang peneliti ya, penemu gitu Bapak Ibu guru. Jadi ada kalau Bapak Ibu guru mengkombin antara discovery dengan inquiry itu sangat baik sekali Bapak Ibu. Terutama untuk anak-anak di SMA ya, bagaimana mereka bisa mengarahkan mereka kepada penemuan karya ilmiahnya. Ada juga yang berbasis masalah ya Bu, Bapak, problem based learning. Dari masalah-masalah yang sedang aktual sekarang ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk apa namanya, sekarang contohnya ini lagi tahun politik ya Bapak Ibu guru, mungkin yang sosiologi ataupun PPKN bisa menggunakan permasalahan-permasalahan yang sekarang lagi banyak hoax
gitu kan. Di pelajaran agama pun bisa. Dengan bagaimana untuk tidak menfitnah, tidak menjelek-jelekan orang dan lain-lain dengan fenomena yang sedang terjadi saat ini. Itu berbasis masalah. Diangkat berarti dari berbasis learning-nya atau menggunakan model pembelajaran yang berbasis proyek atau produk ya, jadi project based learning. Jadi Bapak Ibu guru, saya cuma berharap sebagai pengembang teknologi pembelajaran, Bapak Ibu guru mulai memperkayalah kemampuan Bapak Ibu guru untuk pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Seperti yang kita lakukan malam ini, sebenarnya bisa juga kita lakukan dengan siswa kita, Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru sedang ada tugas di luar, kita webinar juga. Nah, kita pakai video conference, Vicon. Ibu, kita buka webinar nanti di jam 9, nanti Ibu dari Bandung, pokoknya Ibu sedang tugas luar di Bandung. Ibu buka ya konten kita malam ini, materinya ini, dan lain-lain, sehingga kita tidak ketinggalan ketika Ibu lagi di les luar dan lain-lain. Ya. Nah ini teknologi Bapak Ibu guru, kalau bisa ya. Kemudian juga menggunakan Kahoot ya Bapak Ibu guru. Ketika untuk Kahoot itu bagus banget Bapak Ibu guru. Bagaimana di aplikasi Bapak Ibu guru menggunakan Kahoot menyampaikan materi sebelumnya yang terkait dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Menggunakan Kahoot, tulis Kahoot itu luar biasa. Anak-anak berlomba. Biasanya mereka besok lagi ya Bu. Nah seperti itu. Jadi banyak Bapak Ibu teknologi yang Bapak Ibu gunakan. Cuma yang pasti adalah Bapak Ibu harus membuat aturan yang jelas ketika penggunaan Android itu, sehingga anak-anak tidak mengakses atau mengganggu proses pembelajaran dengan membuka hal-hal yang memang pada saat itu tidak diperlukan. Jawabannya Ibu Ivo, Pak Juna dan lain-lain. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bunda Mariana Yunani, Ibu Ivo dan Pak Juna, karena kita terbatas oleh waktu ya. Kita cukup akhiri sampai di sini sesi ini. Beberapa hal yang bisa kita ambil dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Mariana mengenai penerapan model discovery learning dalam pembelajaran K13, ya Ibu, Bapak Ibu guru hebat sekalian, bahwa yang paling penting dalam menentukan model pembelajaran adalah kita memahami tujuan yang ingin kita capai dalam KD yang kita pilih. Kemudian pahami dulu karakteristik siswa. Sekiranya karakteristik itu bisa menggunakan model yang kita pilih, maka kita bisa menggunakannya. Sekiranya tidak, maka kita boleh mengambil alternatif model pembelajaran yang lain. Penggunaan model pembelajaran discovery learning ini pada proses yang tepat bisa mampu tahap pemikirannya sampai di C6. Kemudian dalam proses pembelajaran ini tidak hanya kita sekedar belajar, tapi juga bisa sekaligus menerapkan high order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi. Dalam pembelajaran discovery learning, siswa yang menyimpulkan, sementara guru hanya memberikan penguatan. Artinya, discovery learning tetap pembelajaran yang berpusat kepada siswa, dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Baik, Bapak Ibu guru hebat Indonesia, jangan lupa untuk mengisi absen di sesi terakhir malam ini. Itu link absennya sudah ada di grup chat, ya, di bagian chat, bukan di grup PA ya Bapak Ibu. Di chat itu ada absennya, silakan diisi sebagai bukti kehadiran kita semua. Baik, terima kasih kepada Bunda Mariana atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua hari ini. Pada malam ini menutup sesi yang terakhir, mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah masukan yang bagus bagi kita guru-guru yang ingin maju, yang ingin berhasil ya dalam proses pembelajarannya. Sangat banyak sekali manfaatnya, mudah-mudahan kita semua bisa jadi lebih baik lagi. Segala sesuatu yang baik kita ambil, mungkin yang kurang bisa kita perbaiki di sesi-sesi berikutnya. Saya selaku moderator menutup sesi kali ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Tetap semangat, kita masih akan berlanjut sampai dengan tanggal 15 Maret. Semoga semuanya tetap seperti saat ini, semangat hingga akhir nanti kita berhasil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ibu.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Lesina, Ibu Bunda Mariana Yunani atas paparannya pada malam hari ini. Demikianlah para partisipan sekalian pada VCT sesi 7 malam ini. Dengan apa yang telah disampaikan, semoga membawa manfaat bagi Bapak Ibu guru hebat se-Kepri dan se-Indonesia umumnya. Saya tutup acara